Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia sebentar, tapi ternyata Masya Allah, proses seorang hamba Allah untuk menuju Allah, fase perjalanan manusia menuju yaumil ba'ts, panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas satu tema, al-khauf wal raja. Rasa takut, rasa khawatir dan berharap hanya kepada Allah. Begitu juga ditambah dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khauf wal raja wal mahabbatullah. Ini adalah satu sikap yang dimunculkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini, di buminya Allah. Seringkali dalam ayat-ayat Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ad-dunya la'ib. Kehidupan dunia itu, kata Allah, permainan. Ad-dunya walahwun. Kata Allah, kehidupan dunia itu sesuatu yang melalaikan. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu, kata Allah, menipu, semu, tidak langgeng. Kata Allah, ad-dunya mata'un qalil. Kehidupan dunia itu kesenangan sementara. Istilah orang Jawa, mampir ngombe. Ada kehidupan yang unlimited, kehidupan yang tidak terbatas. Itulah kehidupan akhirat. Kita hidup di dunia ini sementara. Masing-masing punya tiket. Ada yang 50 tahun lebih 1 jam. Ada yang 60 tahun lebih 5 detik. Ada yang 70 tahun lebih 5 hari. Dan masing-masing punya tiket. Kita ini cuma giliran menunggu. Bahkan ada yang baru 2 hari sudah diambil sama Allah.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 47. Surah Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna yawman 'inda rabbika alfis sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, satu hari di sisi Allah atau di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Artinya perbandingan antara akhirat dan dunia 1:1000. Jadi kalau kita melakukan hitungan matematis, contoh, kalau kita dikasih waktu, dikasih umur oleh Allah untuk hidup di buminya Allah ini 60 tahun, berarti 60/1000 kali 24 jam. Ketemu 1 jam 44 menit. Jadi kalau bapak ibu dikasih waktu oleh Allah, tiket hidup di buminya Allah 60 tahun, berarti perbandingan akhirat cuma 1 jam 44 menit. Pertanyaan kita, apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah dengan 1 jam 44 menit itu? Padahal kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, kita dikasih waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam utuh, tidak dikurangi oleh Allah. Tapi kalau kita terus melakukan muhasabah, banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang lagho, sia-sia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali, kata Rasulullah, jangan sekali-kali mengandalkan umur. Tidak akan sampai. Istilah orang Jawa, mboten nutut. Tidak akan sampai. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada umatnya. Lakukan akselerasi amal soleh, percepatan amal, lompatan-lompatan amal. Jangan mengandalkan umur, tidak akan sampai. Oleh karena itu Allah ingatkan tentang kehidupan akhirat dalam surah Al-Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia bersungguh-sungguh ke arah akhirat itu, wa huwa mu'minun, sedang dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, ulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka itu, kata Allah, hamba-hamba Allah yang akan diberikan masykura, kebaikan dari sisi Allah, fit dunya wal akhirah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhirah akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kata Allah, kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih akbar, lebih besar fadilahnya, keutamaannya. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya memberikan spirit, memberikan semangat, condongkan hidupmu kepada akhirat, condongkan kehidupanmu pada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu unlimited, tidak terbatas. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, utamakan akhirat, utamakan akhirat. Apa maknanya? Jadi semua aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi untukmu ya Allah, itulah berarti dia sudah mencondongkan kehidupannya terhadap kehidupan akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah SAW, man kana dunya hamman farakallahu alaihi amrah. Barang siapa yang ambisinya
niatnya, motivasinya untuk dunia. Farakallahu alaihi amrah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan kehidupannya. Allah cerai-beraikan kehidupan, segala urusannya dalam kehidupan dunia ini. Wa ja'alna faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah fakirkan, Allah miskinkan hatinya, Allah miskinkan kalbunya, sehingga akhirnya kurang terus, tidak pernah merasa cukup, tidak ada qanaah, barokah Allah dicabut. Allah cabut barokahnya dalam hidup dan kehidupannya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia yang datang kepada dia hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Barang siapa yang niatnya, motivasinya, ambisinya untukmu ya Allah, untuk akhirat, Allah kumpulkan semuanya. Artinya Allah mudahkan kehidupannya, baik fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ghinahu fi qalbihi. Allah kayakan hatinya, Allah kayakan kalbunya. Wa'adat dunya wahya raqimatun. Wa'adat dunya wahya raqimatun. Dan dunia yang datang pada dia dalam keadaan tunduk dan hina. Condongkan kehidupan akhirat, utamakan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih awal pemula, tawazun, seimbang. Kalau orang baru ngaji, tawazun, seimbang dunia dan akhirat. Tapi kalau sudah sering ngaji, Allah dan Rasulnya memerintahkan condongkan kehidupan dan kehidupan akhirat. Utamakan akhirat, utamakan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia sebentar, tapi ternyata Masya Allah, proses seorang hamba Allah untuk menuju Allah, fase perjalanan manusia menuju yaumil ba'ts, panjang sekali. Kalau kita mengira dengan mati itu selesai semua masalah, saya kira banyak orang yang kepingin cepat mati. Tapi ternyata setelah kematian, setelah al-maut menjemput kita, ada kehidupan yang unlimited, tidak terbatas. Dan itu prosesnya cukup panjang sekali. Makanya banyak manusia yang takut mati.